Halo Sobat Enjoy, everybodyku. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, dan diberi kelancaran dalam hidup kalian masing-masing. Amin. Oke, kembali lagi di LRP Film bersama gue, Ray, yang kali ini sedang menjadi pengangguran tanpa tanda jasa. Di cerita kali ini, gue akan membahas alur cerita dari film Harry Potter and the Chamber of Secrets 2002. Ya, tanpa banyak omong, mari kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Check it out. Adegan dimulai saat Harry Potter sedang merayakan liburan musim panas di rumah Paman Vernon Dursley. Terlihat Harry sedang membersihkan rumah karena akan ada tamu untuk pamannya. Selesai dengan pekerjaannya, Harry pun diminta masuk ke kamar. Ketika sampai di kamar, tiba-tiba muncul Dobby seperti rumah di kamar Harry. Dobby pun mulai memperkenalkan diri dan memperingatkan Harry agar tidak kembali lagi ke Hogwarts, karena akan ada banyak bahaya di sana. Jelas Harry pun menolak permintaannya. Dobby yang mendengar jawaban Harry pun mulai membuat kekacauan di rumah itu. Dobby berlari keluar dan menuju dapur. Di dapur, Dobby melihat kue di atas meja, kemudian membuat kue itu melayang dan menjatuhkan kue itu tepat di kepala tamu Paman Vernon. Pertemuan itu pun akhirnya berantakan. Vernon yang marah akhirnya mengunci Harry di kamarnya, agar Harry tidak bisa lagi kembali ke Hogwarts. Ketika Harry terkurung di dalam kamar, tiba-tiba Ron dan George Weasley tiba dengan mobil terbang ayahnya. Mereka berniat untuk menyelamatkan Harry dari cengkeraman Paman Vernon yang sedang berusaha untuk menarik Harry kembali ke kamarnya. Lanjut, mereka akhirnya berhasil membawa Harry keluar dari rumah itu. Kemudian Harry dibawa ke rumah keluarga Weasley, dan di sana Harry bertemu dengan adik Ron yang bernama Ginny, yang akan mulai sekolah di Hogwarts. Ginny terlihat gugup saat bertemu dengan Harry. Ternyata Ginny mulai menyukai si Harry. Di sana Harry juga bertemu dengan ayah Ron, yaitu Arthur Weasley. Esok harinya, Harry dan keluarga Weasley bersiap untuk pergi ke Diagon Alley dengan menggunakan bubuk claw. Karena salah mengucap mantra, Harry justru tersesat di Knockturn Alley. Knockturn Alley sendiri adalah sebuah kawasan yang kumuh dan gelap dan merupakan salah satu persimpangan dari Diagon Alley. Tempat ini banyak dikunjungi oleh para penyihir kegelapan. Saat Harry mulai diganggu orang-orang di gang tersebut, Hagrid pun datang lalu membawa Harry ke Diagon Alley dan bertemu teman-temannya. Di sana Harry bertemu dengan Gilderoy Lockhart, seorang penyihir dan penulis yang terkenal dan mempunyai banyak penggemar, yang menulis buku tentang pengalaman dan kehebatannya yang mengagumkan di dunia sihir. Di sana, Harry juga bertemu dengan Draco dan ayahnya Lucius Malfoy yang mencemooh Harry, Hermione, dan keluarga Weasley. Singkat cerita, mereka pun sampai di stasiun King's Cross. Seluruh keluarga Weasley satu persatu bisa memasuki platform 9/3/4 tanpa kesulitan. Namun Harry dan Ron tidak bisa melewati gerbang tersebut karena penggalang magi diblokir. Tak kehabisan akal, akhirnya Ron pun menggunakan mobil sihir milik ayahnya untuk mengejar kereta dan menuju Hogwarts. Sampai di Hogwarts, mobil yang mereka naiki justru mendarat di Whomping Willow atau pohon dedalu perkasa yang hampir menghancurkan mobil mereka. Mereka berdua akhirnya berhasil masuk ke Hogwarts. Di sana mereka disuruh bertemu Profesor Snape yang sedang marah akan mengeluarkan mereka berdua dari sekolah karena mereka mengendarai mobil sihir ke Hogwarts. Beruntung Profesor McGonagall dan Profesor Dumbledore tiba dan membela mereka. Singkat cerita, awal semester pun tiba dan mereka mulai pelajaran sihir lagi di Hogwarts. Di dalam kelas, Harry bertemu dengan guru pertahanan ilmu hitam yang baru, yaitu Gilderoy, yang mereka temui di Diagonal. Terlihat, kelas yang diajarnya pun menjadi berantakan, mantra yang digunakan juga tidak mempan dan menyuruh para siswa untuk membereskannya. Lanjut, ketika tim Quidditch Gryffindor akan berlatih, mereka bertemu dengan Draco yang sudah bergabung dengan tim penyidik Slytherin.
yang ternyata sudah memiliki izin dari Profesor Snape untuk menggunakan lapangan itu. Ron yang tidak terima mencoba memantrai Draco, tapi karena tongkatnya rusak saat diserang pohon Whomping Willow tadi, mantra yang digunakan pun kembali menyerang dirinya sendiri. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Harry terlihat sedang membantu Profesor Gilderoy untuk mengerjakan tugas di kantornya. Tiba-tiba Harry mendengar bisikan aneh. Harry yang penasaran pun mencari asal suara tersebut di lorong. Harry justru bertemu dengan Hermione dan Ron. Harry bertanya kepada mereka. Ron dan Hermione tidak mendengarnya. Ternyata suara itu hanya bisa didengar oleh Harry. Merasa ada yang tidak beres, Harry kembali mencari suara tersebut. Hermione dan Ron pun mengikutinya. Di tengah pencarian, mereka bertiga pun terkejut ketika menemukan tulisan, "Kamar rahasia telah dibuka, musuh pewaris berhati-hatilah." Tulisan itu ditulis dengan darah di dinding, dan mereka menemukan bahwa kucing Argus Filch telah membantu. Sayang sekali di saat yang sama semua murid melihatnya dan mengira Harry lah pelakunya. Felix yang mengira Harry yang melakukannya menjadi marah dan hendak menyerang Harry. Tetapi Dumbledore dan McGonagall datang dan menghentikannya. Profesor Snape yang curiga kepada mereka bertiga pun berusaha menginterogasinya. Tetapi Profesor Gilderoy datang dan mengatakan kalau dia yang menyuruh Harry membantunya. Dumbledore pun memutuskan mereka tidak bersalah karena tidak ada bukti kalau mereka yang melakukannya. Esok hari ketika di kelas, Hermione yang masih penasaran dengan ruangan rahasia pun bertanya ke McGonagall. McGonagall pun menceritakan kalau ruangan rahasia tersebut dibangun oleh pendiri Slytherin yang bernama Salazar Slytherin, di mana di dalamnya terdapat makhluk mengerikan yang akan membunuh mereka semua yang bukan merupakan keturunan asli dari darah penyihir. McGonagall juga mengatakan kalau ruangan itu hanya bisa dibuka oleh pewaris Salazar Slytherin. Harry, Ron, dan Hermione pun berpikir kalau Malfoy lah keturunan Salazar Slytherin, dan dia juga yang telah membuka ruangan rahasia tersebut. Singkat cerita, Hogwarts kembali menggelar pertandingan Quidditch di antara Gryffindor melawan Slytherin. Di sini saat Harry sedang bermain, tiba-tiba bola yang di permainan itu menggila dan hendak mencelakakan Harry Potter. Di tengah permainan, bola itu terus-terusan mengejar Harry dan hampir mencelakainya. Singkat cerita, Harry berhasil menangkap Snitch dan Hermione menghancurkan bola yang mengejar Harry tersebut. Tetapi Harry mengalami kecelakaan yang membuat tangannya patah. Lagi-lagi di sini Profesor Gilderoy berusaha menyembuhkan luka Harry, namun yang terjadi justru tulang Harry pun menghilang. Hingga Harry pun harus menjalani perawatan di ruang kesehatan. Malam harinya saat di ruangan kesehatan, Harry kembali mendengar bisikan aneh itu lagi. Saat Harry ingin mencari suara tersebut, Dobby si peri rumah tiba-tiba muncul dan kembali memperingatkan Harry tentang bahaya tersebut. Dobby juga bilang kalau dia yang membuat Harry dan Ron tidak bisa memasuki gerbang sihir di stasiun dan juga yang membuat bola di pertandingan tersebut menggila dan mengejar-ngejar Harry. Dobby melakukan itu agar Harry kembali ke rumah dan menjauhi Hogwarts agar terjauh dari bahaya. Lanjut, saat Harry menanyai Dobby tentang siapa yang membuka ruangan rahasia tersebut, tiba-tiba para profesor Hogwarts datang dan membawa satu siswa yang terbujur kaku. Siswa itu diserang oleh makhluk penunggu ruangan rahasia Slytherin. Sejak malam itu, Dumbledore memperingatkan kalau Hogwarts tak lagi aman. Esok harinya, Harry yang mendengar percakapan profesor lantas memberitahu teman-temannya. Di sana mereka melanjutkan pembuatan ramuan Polyjuice agar bisa menyamar menjadi anak buah Malfoy. Siang harinya, Gilderoy mengadakan sebuah klub duel, di mana Harry dan Draco yang akhirnya naik untuk berduel. Di tengah pertarungan, Draco mengeluarkan ular besar. Tanpa disadari, Harry menggunakan bahasa ular dan berbicara dengan ular tersebut. Semua orang di sana terkejut karena Harry adalah seorang parcel yang bisa berbahasa ular seperti Salazar Slytherin.
Tentu saja seisi sekolah lalu menganggap kalau Harry adalah sang pewaris Salazar Slytherin yang telah membuka ruangan rahasia tersebut. Setelah kejadian itu, semua orang merasa aneh saat melihat Harry. Lanjut, saat Harry berjalan di lorong, dia kembali mendengar bisikan itu lagi dan langsung mencari suara tersebut. Di tengah perjalanan, Harry terkejut mendapati salah seorang siswa dan juga hantu Nicholas membatu seperti para korban sebelumnya. Sayangnya, Argus yang melihatnya menjadi semakin salah paham dan berpikir itu adalah ulah Harry. Argus kemudian memanggil McGonagall dan Harry berusaha menjelaskannya. McGonagall pun tak bisa berbuat banyak dan menyuruh Harry menemui Dumbledore di dalam kantornya. Tiba-tiba Hogwarts pun datang dan bersumpah kalau Harry bukan pelakunya. Dumbledore pun juga bilang kalau dia juga tak percaya kalau Harry lah yang melakukannya. Esok hari pun tiba. Harry dan Hermione yang telah mempersiapkan ramuan Polyjuice dan menyamar menjadi anak-anak buah Malfoy. Harry dan Ron pun berhasil berubah dan kemudian mengikuti Malfoy di dalam ruangan. Harry berusaha bertanya apakah Malfoy tahu siapa yang membuka ruangan rahasia tersebut, dan ternyata Malfoy juga tidak mengetahui siapa pelakunya. Mengetahui bahwa ia bukanlah pewaris, Harry dan Ron pun kemudian pergi ke ruangan Malfoy dan menemui Hermione di kamar mandi. Aduh, ngapain itu? Mereka berdua terkejut ketika menemukan Hermione sudah berubah menjadi kucing. Ketika Harry dan Ron ingin pulang ke asrama, di tengah jalan Harry menemui seluruh lorong dipenuhi dengan air. Harry dan Ron lalu bergegas ke kamar mandi untuk mengatasinya. Tapi justru di sana Harry menemukan buku diari dari Tom Riddle. Harry kemudian mengenalkan namanya dan buku itu pun mengenalkan kalau dirinya adalah Tom Riddle. Harry kemudian bertanya tentang ruangan rahasia ke buku itu dan buku itu pun mengetahuinya. Kemudian Tom Riddle menampilkan ingatannya 50 tahun yang lalu saat ruangan rahasia terbuka untuk pertama kalinya. Harry dibawa ke masa lalu, kejadian yang sama ketika semua siswa tewas dan menjadi kaku. Lanjut, Harry mendengar percakapan dari Tom Riddle dan Dumbledore. Harry mengikuti Tom Riddle, di mana Tom Riddle menemui Hagrid dan menuduh Hagrid yang melakukannya. Dan Hagrid pun dikeluarkan dari Hogwarts dan akhirnya Harry kembali tersadar. Esok paginya, Harry menceritakan kejadian itu ke Ron dan Hermione. Sampai di asrama, mereka terkejut melihat kamar Harry berantakan dan buku harian Tom Riddle pun juga menghilang. Singkat cerita, saat tim Quidditch bersiap untuk bertanding, tiba-tiba pertandingan dibatalkan. Lalu Harry dan Ron dipanggil ke ruang perawatan dan menemui Hermione yang telah membatu yang ditemukan di perpustakaan. Malam harinya, Harry dan Ron menemui Hagrid. Di sana mereka bercerita tentang Hermione. Di tengah perbincangan, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Lalu Hagrid pun menyuruh Harry dan Ron memakai jubah anti airnya. Jubah itu loh yang dan bersembunyi. Ternyata yang datang adalah Dumbledore dan Menteri Sihir. Menteri mengira itu adalah ulah Hagrid dan Menteri pun akan membawa Hagrid ke penjara Azkaban. Ketika hendak dibawa pergi, Hagrid memberi pesan kepada Harry dan menyuruh mengikuti laba-laba. Lanjut, Harry dan Ron pun mengikuti laba-laba kemana laba-laba itu pergi, hingga akhirnya mereka menemukan sarang laba-laba raksasa. Laba-laba itu pun menceritakan kalau Hagrid tidak pernah membuka ruang rahasia tersebut, dan dia telah difitnah 50 tahun lalu. Ketika hendak keluar, anak laba-laba itu pun berusaha menyerang mereka. Tiba-tiba mobil sihir ayah Ron yang sudah hancur itu pun datang dan menyelamatkan mereka. Esok harinya, saat mereka menjenguk Hermione, Harry menemukan petunjuk di kertas yang digenggam oleh Hermione. Mereka mengetahui kalau makhluk yang melakukan ini semua adalah Basilisk. Basilisk adalah ular raksasa yang bisa hidup ribuan tahun, dan orang yang melihat matanya pun akan langsung tewas.
Saat di lorong, Harry dan Ron mendengar pembicaraan para profesor. Mereka mendengar kalau Ginny adik Ron dibawa monster tersebut. Dumbledore pun menyuruh Gilderoy untuk mengatasi monster itu. Mengetahui Gilderoy yang akan menuju ruangan rahasia, Harry dan Ron pun langsung menemui Gilderoy di kantornya untuk memberi informasi-informasi seputar ruangan rahasia. Betapa terkejutnya mereka berdua ketika tahu bahwa Profesor Gilderoy berusaha untuk kabur dari tugas itu dan meninggalkan Hogwarts. Gilderoy pun menjelaskan kalau buku tentang kisahnya yang selama ini dia tulis adalah bohong dan yang sebenarnya dia tulis adalah pengalaman dari orang lain. Harry dan Ron pun langsung mengancam Gilderoy yang memaksa untuk ikut masuk ke ruangan rahasia. Ketika sampai di kamar mandi, Harry berusaha mencari informasi dari hantu di sana. Akhirnya Harry menemukan pintu dari ruangan rahasia itu di wastafel maksudnya. Harry pun menemukan simbol ular di sana dan membukanya dengan bahasa ular. Pintu itu pun berhasil terbuka. Sesampainya di dalam ruangan, Gilderoy merebut tongkat Ron dan mengancam mereka berdua hendak menghilangkan ingatan Harry. Tapi mantra yang digunakan Gilderoy pun terpental ke dirinya sendiri karena tongkatnya Ron itu udah rusak. Ruangan itu tiba-tiba runtuh dan memisahkan Harry dan Ron. Singkat cerita, Harry melanjutkan perjalanan sendiri dan menyuruh Ron membuat jalan keluar. Di sini, Harry berhasil menemukan Ginny yang tak sadarkan diri. Tiba-tiba Tom Rider datang dan mengambil tongkat Harry. Tom Rider pun bercerita kalau dia adalah ingatan dari Lord Voldemort, juga yang mempengaruhi Ginny untuk membuka ruangan rahasia itu dan juga yang menulis ancaman dengan darah di tembok. Tom melakukan itu semua hanya dengan buku hariannya. Dia menjelaskan kalau Tom Riddle adalah Lord Voldemort. Di tengah perdebatan antara Harry dan Lord Voldemort, tiba-tiba burung Phoenix datang dan memberikan topi sihir. Tom lalu mengeluarkan monster tersembunyi dari ruangan tersebut. Saat hendak menghindar dari serangan ular itu, burung Phoenix pun datang kembali dan menyerang ular tersebut hingga burung Phoenix berhasil membutakan mata monster tersebut. Sekarang monster itu tidak lagi bisa membunuh dengan matanya, tapi masih bisa menyerang dengan pendengarannya. Singkat cerita, Harry berhasil menipu ular tersebut, lalu kemudian menghampiri Ginny. Saat ular itu muncul kembali, tiba-tiba keluar pedang Godric Gryffindor dari topi seleksi. Singkat cerita, Harry berhasil menusukkan pedang Godric Gryffindor ke mulut monster itu dan berhasil membunuhnya. Tapi di sini Harry juga terluka karena gigitan ular itu. Harry yang sekarat karena racun ular itu berjalan mendekati Ginny, lalu menusukkan buku harian Voldemort dengan taring ular yang menggigitnya tadi dan menggagalkan kebangkitan Lord Voldemort. Ginny pun akhirnya tersadar dari mantra Lord Voldemort. Ketika Harry sudah sekarat, burung Phoenix datang lagi dan meneteskan air mata di luka Harry. Dan benar saja, kalau air mata burung Phoenix bisa menyembuhkan luka walaupun orang itu sudah sekarat. Akhirnya mereka berempat pun dibawa terbang oleh burung Phoenix dan berhasil keluar dari ruangan itu. Sesampai di ruangan Dumbledore pun memberikan penghargaan kepada Ron dan Harry dan menjelaskan semua yang terjadi. Dumbledore memberitahu Harry alasan kenapa dia bisa berbahasa ular, karena Lord Voldemort tanpa sengaja mentransfer kekuatannya pada malam saat orang tua Harry dibunuh. Di tengah percakapan, tiba-tiba Lucius Malfoy datang dengan Dobby. Dobby si peri rumah yang menemui Harry sebelumnya, yang ternyata Dobby adalah milik Lucius Malfoy. Harry kemudian sadar kalau Lucius Malfoy yang memasukkan buku itu ke koper Ginny agar Voldemort bisa bangkit kembali. Dumbledore yang juga tahu lalu memberi sindiran agar tidak ada barang-barang Voldemort lagi yang disusupkan ke Hogwarts. Dengan marah, Lucius pun pergi dari ruangan itu. Di depan pintu, Harry mengembalikan buku harian Voldemort ke Lucius. Lucius pun menyuruh Dobby yang membawakan buku itu. Ketika hendak pergi, Harry menyuruh Dobby membuka buku itu yang melihat kaos kaki di dalam buku itu. Dobby pun mengira kalau Lucius telah memberikan kebebasan kepada Dobby. Di sini Dobby terlihat sangat bahagia. Lucius yang tahu kalau Harry telah menipunya berusaha menyerang Harry, tapi Dobby melindunginya dan menyerang balik Lucius hingga terpental.
Dengan penuh amarah, Lucius pun pergi dari tempat itu. Singkat cerita, akhirnya pesta akhir tahun pun tiba. Semua korban dari basilik yang membeku telah kembali normal. Harry, Ron, dan Hermione pun bisa berkumpul lagi. Di sini Hagrid pun datang terlambat karena burung pengantar surat yang dikirim Ron tersesat. Dumbledore lalu membatalkan ujian akhir tahunnya dan terlihat semua murid bahagia dan film pun selesai. Oke, lanjut di pembahasan Harry Potter episode ketiga, jadi tunggu terus ya update-nya. Jangan lupa pencet tombol subscribe sama komen biar LRB Film semakin semangat lagi buat videonya. Oke everybodyku, sekian video dari gue dan enjoy.